Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Mahmud Hibatul Wafi MA, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, perkenalkan, nama saya Dina Yudia, NIM 2110201012 dari Lokal 2A Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami ilmu kalam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Kata ilmu kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Adapun kata kalam dalam bahasa Arab yang berarti kata-kata. Ilmu kalam secara harfiah berarti ilmu kata-kata. Walaupun dikatakan ilmu tentang kata-kata, namun ilmu ini tidak ada hubungannya dengan ilmu bahasa. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen yang digunakan. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Kata tauhid mengandung arti satu atau esa. Jadi ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu menyangkut wujud Allah, kerasulan, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Abu Hanifah menyebut nama ilmu kalam dengan fikih al-akbar. Menurut persepsinya, hukum dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada fikih al-akbar dan yang kedua ada fikih al-asgar. Nah, definisi ilmu kalam, Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah setelah kematian yang berlandaskan doktrin sosial. Ibnu Khaldun juga mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Mustafa Abdul Razik juga berpendapat bahwa ilmu kalam bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Nah, sumber ilmu kalam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga pemikiran manusia, yang keempat insting. Nah, yang dimaksud dengan pemikiran manusia yaitu berupa pemikiran umat Islam maupun pemikiran yang berasal dari luar umat Islam sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia era umat Islam. Umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas dan maksudnya. Nah, yang dimaksud dengan insting yaitu manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Sejarah lahirnya ilmu kalam. Menurut Harun Nasution, kemunculan persoalan dipicu oleh persoalan politik yang tumbuh dan muncul mengenai peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan berakibat atas penolakan Muawiyah dengan diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Maka terjadilah perang Siffin, ketegangan antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib atas kekhalifahannya. Maka sebagai akibat terjadinya tercetuslah keputusan terakhir atau tahkim, yaitu tawaran yang diusulkan untuk memecahkan pasukan pada kubu Ali bin Abi Thalib menjadi dua bagian. Yang pertama ada kelompok pendukung Ali yang disebut Syiah, dan yang kedua ada kelompok yang menolak kekhalifahan Ali yang disebut Khawarij. Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang keluar dari Islam dan siapa yang tetap Islam, sehingga persoalan ini menimbulkan beberapa aliran. Yang pertama ada aliran Syiah, yang kedua aliran Khawarij, yang ketiga aliran Murji'ah, yang keempat aliran Mu'tazilah, yang kelima aliran Qadariyah,
Dan yang ke-6 aliran Jabariyah, yang ke-7 aliran Asy'ariyah, dan yang ke-8 aliran Maturidiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam. Yang pertama, faktor-faktor internal. Nah, faktor-faktor internal yaitu Al-Quran di dalam seruannya kepada tauhid membentangkan aliran-aliran yang penting dan agama-agama yang bertebaran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran menolak perkataan mereka. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, hampir-hampir keseluruhan umat Islam di dalam keimanan yang bersih dan pertikaian dan perdebatan. Yang kedua, faktor-faktor eksternal. Banyak orang yang memeluk agama Islam selepas pembukaan beberapa negeri adalah terdiri penganut agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Etis, dan lain-lain. Kadang mereka menzahirkan pemikiran agama lama. Mereka bersalutkan agama mereka yang baru, yaitu Islam. Ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama ada ilahiyat. Yang dimaksud dengan ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan pekerjaan Allah. Yang kedua ada nubuat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi atau rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan karamah. Yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib atau alam metafisik, ya seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Yang keempat ada sama'iyat. Yang dimaksud dengan sama'iyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, azab kubur, akhirat, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Nah, fungsi ilmu kalam terbagi menjadi dua, yaitu dalam bidang itikaliyah dan dalam bidang ijtihad. Dalam bidang itikaliyah, ilmu kalam berfungsi memberikan dasar dan landasan mental yang kuat bagi keimanan seorang muslim terhadap keesaan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dalam ibadah atau tauhid uluhiyah, memberikan penerangan yang bersifat dakwah. Yang B, terhadap orang-orang non-muslim untuk diajak beriman secara tauhid yang tidak bercampur dengan kemusyrikan, dengan penjelasan yang baik dan bijaksana, baik dalam menolak terhadap semua ajaran ketuhanan yang salah diinterpretasikan maupun bersifat operatif, terhadap pemahaman yang bersifat merusakkan kemurnian tauhid. Nah, yang kedua dalam bidang ijtihad, melengkapi dasar-dasar landasan ilmiah bagi keimanan orang-orang Islam yang sekaligus berani mempersenjatai mereka dengan dalil-dalil ilmiah. Yang B, menjelaskan dan membahas objek ilmu tauhid secara ilmiah dengan berdasarkan dalil nakli yang sahih dan dikuatkan dengan dalil akli yang tidak bertentangan atau menyimpang dengan ajaran itu sendiri. Nah, manfaat mempelajari ilmu kalam, pertama menguatkan keimanan kita, yang kedua mengarahkan kita ke ajaran Islam dengan baik, yang ketiga memberikan pondasi keimanan, yang keempat mengamalkan ajaran Islam dengan baik, dan yang kelima mengarahkan kita ke jalan yang benar. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.